Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tri Almer Zazaria, mahasiswa aktif Universitas Negeri Yogyakarta dan berasal dari pendidikan sejarah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang budaya yang ada di daerah asal saya. Sebelumnya, saya lahir di Yogyakarta dan kecil di Klaten dan besar di Magelang. Maka dari itu, dalam pengambilan tema ini, saya hendak mengambil kebudayaan unik pada daerah yang pernah saya tinggali. Baik, sekian, terima kasih. Multikultural sudah menjadi salah satu ciri bangsa Indonesia. Dengan negara kepulauan dan sejarah yang kompleks, membuat bangsa Indonesia memiliki keragaman yang unik, mulai dari suku, etnis, agama, dan adat istiadat. Keberagaman itu pun berinteraksi satu sama lain, sehingga menimbulkan adanya akulturasi dan asimilasi antar budaya yang ada di masyarakat. Beberapa di antaranya ada yang menimbulkan kebudayaan baru seperti kejawen yang merupakan hasil perpaduan dari Islam dan Hindu-Buddha. Hasil interaksi budaya tersebut tidak hanya berupa gagasan dan pemikiran, namun juga bisa menghasilkan sebuah seni yang memiliki nilai estetika dari perpaduan dua unsur budaya yang berbeda. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai bentuk akulturasi budaya yang ada di Indonesia, khususnya pada bangunan masjid yang menjadi tempat ibadah mayoritas penduduk di Indonesia. Berikut beberapa masjid yang memiliki nilai akulturasi di Indonesia. Yang pertama ada Masjid Al-Mahdi, Kota Magelang. Masjid ini terletak di Jalan Delima Raya, Komplek Perumahan Armada Estate, Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang. Masjid ini memiliki ciri khas yang unik dan beda dari kebanyakan masjid lainnya, dengan memadukan gaya arsitektur dari Cina sehingga terlihat seperti kelenteng. Masjid ini membutuhkan waktu 7 menit dari alun-alun Kota Magelang untuk sampai. Masjid ini dibangun oleh seorang warga keturunan Tionghoa bernama Kwe Kyo Yong. Pada umur 11 tahun, Kwe Kyo Yong menjadi mualaf dan mengganti namanya menjadi Mahdi, seperti yang kini diabadikan menjadi nama masjid tersebut. Mahdi mengatakan, bangunan Masjid Al-Mahdi sengaja mencontoh arsitektur Cina. Hal ini untuk mengenalkan bahwa sebenarnya agama Islam sudah tersebar di pelosok dunia, tak hanya di Indonesia dan negara Timur Tengah saja, tetapi juga di Cina. Dari pengalaman Mahdi yang pernah ada di Cina, dia mengungkapkan bahwasanya bangunan gaya seperti Masjid Mahdi ini tidak hanya untuk kelenteng, tapi rumah warga juga bergaya arsitektur serupa. Hal ini menjadi bukti bahwasanya gaya arsitektur tersebut tidak mengandung stigma sebagai hal yang sakral untuk tempat ibadah. Masjid Al-Mahdi baru diresmikan oleh Wali Kota Magelang Sigit Widionindito pada pertengahan April 2017. Tempat ibadah itu sekaligus menjadi masjid ke-18 di Indonesia dan nomor 2 di Jawa Tengah setelah Purbalingga yang memiliki arsitektur Cina. Yang kedua ada Masjid Gede Kauman. Masjid Gede Kauman Yogyakarta ini terletak di dalam kawasan keraton, tepatnya di barat alun-alun utara Yogyakarta. Masjid ini dapat ditempuh 9 menit dari Tugu Jogja. Masjid ini dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1773. Diarsitekturi oleh Kiai Wiryokusumo. Bangunan ini mengandung unsur akulturasi budaya antara gaya arsitektur Islam dan Hindu-Buddha. Bentuk bangunan utamanya adalah tajuk, lambang teplok dengan atap berbentuk tumpang tiga yang merupakan filosofi Jawa dengan nilai-nilai Islam seperti hakikat, makrifat, dan syariat. Sedangkan dalam ajaran Hindu-Buddha mencerminkan Meru, bangunan suci
tempat para dewa menurut ajaran Hindu-Buddha. Yang ketiga yaitu Masjid Baitur Rahman Pati. Masjid ini terletak di Desa Sonean, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Masjid ini memiliki perpaduan budaya yang unik, yaitu dengan menggabungkan unsur-unsur Islam dengan gaya arsitektur Eropa, sehingga membuat masjid ini sangat menarik perhatian. Masjid ini tampak dari luar bangunan seperti gedung pemerintahan di Eropa. Bangunan masjid dari luar terlihat ada kubah besar di atap. Kubah itu diapit dengan bangunan limas segi empat yang lancip ke atas. Masuk ke dalam terdapat ornamen-ornamen bergaya Eropa. Pintu masjid terbuat dari kayu dan terdapat ukiran. Di dalam masjid terdapat ukiran lafaz Allah. Bangunan masjid itu juga memiliki 2 lantai. Wisnu Guru Setiawan, selaku arsitektur dari Masjid Baitur Rahman ini, mengatakan bahwasanya arsitektur masjid ini bernuansa gotik. Menurutnya, bangunan masjid dengan gaya gotik jarang ditemui di Indonesia. Biasanya, masjid berbentuk kelenteng dan sejenisnya sudah banyak. Namun, masjid dengan gaya arsitektur dengan khas Eropa jarang ditemui. Yang keempat, Masjid Menara Kudus. Lokasi Masjid Menara Kudus ini berada di Jalan Menara, Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Masjid ini dibangun oleh salah satu wali songo, yaitu Sunan Kudus. Masjid ini memiliki usia hampir 500 tahun yang dibuktikan dengan prasasti yang ada di atas mihrab masjid yang bertuliskan angka 956 Hijriah atau 1549 Masehi. Nama asli masjid ini adalah Masjid Al-Quds. Diberi nama demikian dikarenakan untuk mengobati rasa rindu Sunan Kudus terhadap tanah kelahirannya, yaitu daerah Al-Quds, Palestina. Masjid ini memiliki arsitektur bangunan yang unik. Perpaduan antara gaya arsitektur Islam dan Hindu sangat melekat pada bangunan masjid ini, terutama pada menaranya yang mirip seperti bangunan candi, dan juga gerbang dari Masjid Kudus ini juga bercorak seperti pintu masuk sebuah pura. Nah, dari beberapa masjid di atas menjadi bukti bahwasanya Indonesia memiliki kekayaan budaya yang melekat pada masyarakat. Dapat disimpulkan bahwasanya masyarakat Indonesia yang heterogen tidak menjadi penghalang untuk berintegrasi antar masyarakat. Masyarakat Indonesia yang terbuka dengan hal baru juga membuat proses harmonisasi masyarakat menjadi lebih mudah. Mudahnya proses penerimaan budaya-budaya baru juga tidak luput dari peran-peran penyebar budaya yang menggunakan jalur damai, seperti dengan menggunakan sarana rekreasi seperti yang dilakukan Wali Songo untuk menyebarkan agama Islam lewat kesenian-kesenian yang dipadukan dengan unsur-unsur budaya asli masyarakat. Proses akulturasi juga memberikan pandangan-pandangan baru bagi masyarakat, seperti pada kanvas. Semakin banyak penggunaan warna yang digunakan, maka akan semakin indah pula lukisannya. Namun, penggunaan warna haruslah sesuai. Sama seperti pada masyarakat, semakin banyak budaya-budaya yang ada, maka akan lebih indah pula interaksi di dalamnya, asalkan tetap pada norma-norma yang berlaku.